Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, kita akan melanjutkan mengenai ilmu yang tentunya kita semua seorang mukmin untuk memegang, mengamalkan dan menjalankan dengan sebaik-baiknya, yaitu ilmu syariat, thariqat dan hakikat. Di dalam nadhaman telah disebutkan wa haqiqatun lawasiluhu lil maqsidi wa musyahadatun nurat tajalli bi injala, yang artinya hakikat adalah sampainya seorang salik kepada apa yang menjadi tujuannya, seraya melihat cahaya ketuhanan setelah tersingkapnya hijab dengan sangat jelas. Artinya, orang yang mengamalkan ilmu hakikat berarti orang yang akan sampai kepada apa yang menjadi tujuannya. Apa yang dituju, apa yang diinginkan bagi orang-orang yang telah mengamalkan ilmu hakikat adalah sampai kepada ma'rifat billah. Kemudian tujuan yang kedua, keinginan orang hakikat yang kedua adalah melihat cahaya ketuhanan, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tersingkap atau terbuka lebar-lebar cahaya ketuhanan itu dari dalam hatinya. Maksudnya adalah orang yang telah mengamalkan ilmu hakikat ini mempunyai dua keutamaan, dan kedua keutamaan itu yang memang diinginkan, yang dituju oleh orang-orang yang mengamalkan ilmu hakikat, dan itu memang tujuannya, yaitu akan mengantarkan kepada ma'rifatullah dengan ilmu hakikatnya, dengan pengamalan hakikatnya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dengan mata batinnya, dengan mata hatinya, orang hakikat akan mampu melihat perkara-perkara gaib, cahaya kegaiban. Dengan mata hatinya, orang hakikat mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dengan mata hatinya mampu melihat perkara-perkara gaib. Jadi banyak sekali cerita-cerita, atau memang ini kenyataan di tengah-tengah para ulama. Para kiai, bahkan itu kita sebut wali, dengan mata hati mereka mampu melihat hati kita dari hati ke hati.
mampu melihat apa yang kita kehendaki di dalam hati kita, mereka tahu. Apa yang hati kita berucap, mereka tahu. Inilah orang-orang yang telah memiliki ilmu hakikat, mampu dengan mata hatinya melihat perkara-perkara gaib. Dan itu memang dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah mendapatkan cahaya Allah, cahaya ketuhanan, dan cahaya kegaiban. Setelah perkara gaib itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang hakikat dengan mata hatinya mampu melihat perkara-perkara atau cahaya kegaiban. Lalu ada sebuah makalah lagi, man ramma durron lisafinati yarkab wa yaghusu bahron summa daron hasala. Barang siapa yang menginginkan mutiara, maka dia harus menaiki perahu, lalu menyelam ke dasar samudra. Barulah dia akan menemukan mutiara. Orang yang menginginkan ilmu hakikat yang diibaratkan mutiara, tanpa menjalankan syariat yang diibaratkan perahu, dan tanpa menjalankan thariqah yang diibaratkan samudra, maka dia tidak akan menemukan hakikat. Seperti orang yang menginginkan mutiara, emas permata, akan tetapi dia tidak memiliki kendaraan perahu untuk berlayar ke lautan, dan tidak mau menyelam ke dasar samudra untuk mengambil mutiara-mutiara yang ada di dalam dasar samudra, maka dia tidak akan menemukan mutiara-mutiara itu. Ringkasnya adalah, ketika kita, siapapun itu, menginginkan hakikat, dia harus menjalankan syariat dan menjalankan thariqah. Seperti halnya kita, bila kita menginginkan mutiara, kita harus memiliki kendaraan berupa perahu atau kapal untuk berlayar ke tengah-tengah lautan, lalu kemudian kita menyelam ke dasar samudra. Barulah apabila itu syariat atau perahu menyelam atau thariqah itu kita jalankan keduanya, maka kita akan menemukan mutiara. Thariqah syariat bila tidak dijalankan, maka siapapun tidak akan menemukan ilmu hakikat. Selanjutnya, wa kadza at-tariqatu wal haqiqatu ya akhi, demikian pula wahai saudaraku, thariqah dan hakikat min ghairi fi'li syari'atin lan tahsulah, tanpa menjalankan, mengamalkan kewajiban-kewajiban syariat, maka thariqah maupun hakikat tidak akan berhasil. Lalu fa'alaihi tazyinun li dhahiril jali,
bi syari'atin la yanura qalbun mustalah. Maka hendaknya kita seorang mukmin untuk menghias diri kita, menghiasi lahiriah kita dengan menjalankan syariat, menjalankan ilmu syariat, maka akan bercahaya hati kita, maka akan nampak cahaya di dalam hati kita semua. Karena pada dasarnya lahiriah kita, badan kita, jasad kita, marilah kita hiasi hati kita agar supaya bercahaya. Dengan apa? Dengan menjalankan syariat. Kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah dasar. Karena ini didasarkan oleh apa yang pernah diucapkan oleh Al-Qushairi mengenai perbedaan antara syariat dan hakikat. Syariat adalah pengamalan yang mengarah kepada ubudiyah. Syariat adalah pengamalan ubudiyah. Pengamalan kewajiban yang bersifat ibadah. Terutama ibadah wajib. Sholat, puasa, zakat. Apabila kita mampu beribadah haji. Adapun hakikat adalah melihat cahaya, melihat sifat-sifat ketuhanan. Syariat adalah terfokus kepada masalah ubudiyah, masalah ibadah, sementara hakikat adalah melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan syariat dan hakikat. Jadi syariat dan hakikat ini apabila tidak saling berjalan beriringan, maka salah satunya tidak akan menemukan keberhasilan. Karena syariat bila tidak dikuatkan, tidak dikukuhkan dengan hakikat, maka syariat ubudiyah kita yang kita kerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hati kita kosong daripada Allah, dari Allah. Tidak ada kecenderungan, tidak ada kecondongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apa yang kita kerjakan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengamalan hakikat bila tidak diikat dengan syariat, maka hakikat itu pun tidak akan berhasil. Semata-mata kita hanya melihat, berkeyakinan dengan adanya takdir Allah, akan tetapi tidak mengamalkan apapun. Kita tidak mengamalkan, tidak mengerjakan ibadah apapun, maka hal itu, hakikat seperti itu tidak akan berhasil. Jadi syariat dan hakikat harus berjalan dengan beriringan. Syariat harus dikuatkan dengan hakikat, dan hakikat pun harus diikat dengan syariat. Para pemirsa yang saya hormati, lalu thariqah, kita membahas thariqah. Apa sih thariqah itu? Thariqah adalah pengamalan untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah yang akan mengarahkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik,
kepada Sang Pencipta, kepada Sang Penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai syariat dan thariqah ini. Karena siapapun saja, tingkatan setinggi apapun, orang yang menginginkan, orang yang telah memiliki ilmu hakikat, bahkan setingkat wali, masih tetap berkewajiban untuk menjalankan syariat. Jadi barang siapa yang merasa diri kita, merasa dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa memiliki ilmu hakikat, akan tetapi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, kewajiban-kewajiban yang terfokus kepada ubudiyah wajib, ubudiyah fardu, maka dia termasuk orang yang sesat dan mesesatkan. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang mukmin yang beriman, walaupun kita memiliki derajat yang tinggi, kita harus tetap menjalankan syariat, menjalankan thariqah. Syariat adalah ibadah yang bersifat wajib. Thariqah adalah ibadah-ibadah yang bersifat sunnah sebagai tambahan, agar supaya kita lebih dekat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap menjalankan syariat dan thariqah dengan maksimal. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus menjalankan sholat malam, sehingga telapak kaki Rasulullah bengkak. Lalu salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat keadaan telapak kaki Rasulullah yang bengkak." Lalu salah satu sahabat berkata, "Alam yaghfirillah ma taqaddam, alam yaghfirillahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda ya Rasul, baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang? Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakuran? Apakah aku tidak suka bila aku menjadi hamba yang ahli bersyukur? Inilah syariat yang tetap dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan thariqah yang selalu dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjalankan kewajiban-kewajiban fardu dan ditambah dengan ditambah ibadah-ibadah sunnah seperti sholat lail, sholat malam. Inilah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hendaknya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita dikuatkan di dalam menjalankan, diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah wajib berupa syariah dan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan untuk lebih mendekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ibadah pengamalan thariqah. Karena Al-Qushairi pun di dalam kitab Salamil Fudala dijelaskan, barang siapa yang menjalankan syariat ubudiyah fardu, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
kemudahan menuju pintu-pintu mujahadah. Mujahadah adalah kesungguhan beribadah untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan masuk kepada pintu-pintu mujahadah, yaitu kemudahan untuk menjalankan thariqah, ibadah-ibadah sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang menjalankan thariqah, maka dia akan menemukan cahaya hakikat. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kembali kepada apa thariqah itu. Thariqah adalah pengamalan yang akan mengantarkan kita, mendekatkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali thariqah yang diamalkan oleh ulama-ulama kita di zaman-zaman dahulu, seperti hanya thariqah yang diamalkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa beliau berkata? Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thariqah yang beliau amalkan. Beliau berkata, saya wusul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bukan karena di siang harinya saya berpuasa, bukan karena di malam harinya saya sholat, tapi karena sifat kedermawaan dan sifat tawadhu dan suka memaafkan orang lain. Inilah thariqah yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau wusul sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat dermawannya, karena kerendahan hatinya, tawadhu, dan karena kelapangan hatinya, suka memaafkan orang lain. Dan di samping itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mendirikan thariqah, yaitu thariqah Qadiriyah, yang didirikan oleh beliau sendiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Juga thariqah-thariqah yang lain yang dilakukan oleh ulama-ulama ahli hakikat di dalam menjalankan thariqah untuk sampai kepada hakikat, yaitu diantaranya adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain agar supaya mereka bisa beribadah dengan benar dan mempunyai akhlak yang mulia, yang luhur. Ada juga thariqah yang dilakukan dengan cara wirid, yaitu menjalankan sholat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, membaca buku-buku agama, atau membaca buku-buku yang bermanfaat. Ini dilakukan sebagai ibadah thariqah agar supaya sampai kepada ilmu hakikat. Ada juga ulama-ulama hakikat di dalam menjalankan thariqah dengan cara mencari kayu bakar ke hutan, ke dalam hutan, kemudian dijual dan hasilnya diberikan kepada orang yang membutuhkan atau dibutuhkan kepada keluarganya. Diberikan kepada keluarganya hasil dari pekerjaan tersebut. Inilah thariqah-thariqah yang dijalankan oleh ulama-ulama hakikat.
Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai syariat, thariqah, dan hakikat. Apa perbedaan syariat dan thariqah? Apa perbedaan syariat dan hakikat? Sebagai kesimpulannya adalah ketika kita telah sampai kepada ilmu hakikat, maka kita tetap menjalankan syariat dan tetap menjalankan thariqah. Karena hakikat, ilmu hakikat tanpa menjalankan syariat dan thariqah, menjalankan ibadah-ibadah fardu dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka hakikat tidak akan berhasil, tidak akan menemukan keberhasilan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah video ini masih ada kelanjutannya, yaitu kita akan berfokus kepada ilmu ma'rifat, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.